looking at me. Sigmund Freud 6 Mei tahun 1856 23 September tahun 1939 adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar conscious, prasadar preconscious, dan tak sadar unconscious. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Selain itu, dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas eros yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya. Pengalaman seksual dari yang ibu seperti menyusui. Selanjutnya mengalami perkembangannya atau tersublimasi hingga memunculkan berbagai perilaku lain yang disesuaikan dengan aturan norma masyarakat atau norma ayah. Setelah kolega kerjanya yang bernama Alfred Adler mengungkapkan adanya insting mati di dalam diri manusia. Walaupun Freud pada awalnya menolak pernyataan Adler tersebut dengan menyangkalnya habis-habisan. Pada akhirnya, Freud menyejajarkan atau tidak menunggalkan insting seksual saja yang ada di dalam diri manusia, tetapi disandingkan dengan insting mati Thanatos. Walaupun begitu, dia tidak pernah menyinggung bahwa sebetulnya asal teori tersebut mulanya dikemukakan oleh Adler. Freud tertarik dan mempelajari hipnosis di Prancis, lalu menggunakannya untuk membantu penderita penyakit mental. Freud kemudian meninggalkan hipnosis setelah ia berhasil menggunakan metode baru untuk menyembuhkan penderita tekanan psikologis, yaitu asosiasi bebas dan analisis mimpi. Dasar terciptanya metode tersebut berasal dari konsep alam bawah sadar. Asosiasi bebas adalah metode yang digunakan untuk mengungkap masalah-masalah yang ditekan oleh diri seseorang, tetapi terus mendorong keluar tanpa disadari sehingga menimbulkan permasalahan. Sedangkan analisis mimpi digunakan oleh Freud dari pemahamannya bahwa mimpi merupakan pesan alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar. Pesan-pesan ini berisi keinginan, ketakutan, dan berbagai macam aktivitas emosi lain hingga aktivitas emosi yang sama sekali tidak disadari. Oleh karena itu, metode analisis mimpi dapat digunakan untuk mengungkap pesan bawah sadar atau permasalahan terpendam, baik berupa hasrat, ketakutan, kekhawatiran, dan kemarahan yang tidak disadari karena ditekan oleh seseorang. Ketika hal masalah-masalah alam bawah sadar ini telah berhasil diungkap, penyelesaian selanjutnya akan lebih mudah untuk diselesaikan. Hal-hal ini dilakukan untuk mengembangkan sesuatu yang kini dikenal sebagai obat dengan berbicara. Hal-hal ini menjadi unsur inti psikoanalisis. Freud terutama tertarik pada kondisi yang dulu disebut histeria dan sekarang disebut sindrom konversi. Teori-teori Freud serta caranya mengobati pasien menimbulkan kontroversi di Wina abad ke-19 dan masih diperdebatkan sengit hingga sekarang. Gagasan Freud biasanya dibahas dan dianalisis sebagai karya sastra, filsafat, dan budaya umum, selain sebagai debat yang berkelanjutan sebagai risalah ilmiah dan kedokteran ini. Freud merupakan tokoh menonjol terkait dengan pendapat-pendapatnya di bidang psikologi. Banyak istilah-istilahnya yang digunakan oleh umum, misalnya ego, superego, dan kompleks Oedipus. Keluarga. Sigmund Freud lahir di Freiburg pada tanggal 6 Mei tahun 1856. Keluarganya merupakan keturunan Yahudi. Ayahnya bernama Jakob Freud, sedangkan ibunya bernama Amalia Natation. Ibunya menikah dengan ayahnya ketika ibunya berusia 19 tahun. Ayahnya memiliki 2 istri. Ia merupakan anak pertama dari ayahnya dengan ibu dari istri kedua. Ayah Freud bekerja sebagai seorang pedagang. Ibunya dinikahi ketika anak dari istri pertamanya telah berusia dewasa. Freud memiliki 2 kakak tiri laki-laki dari istri pertama ayahnya. Usia kakak tiri Freud hampir sama dengan usia ibunya. Ketika masih kecil, Freud bermain dengan keponakannya yang merupakan anak dari kakak tirinya yang tertua. Karena kondisi ekonomi yang memburuk, keluarganya pindah ke Wina ketika Freud masih berusia 4 tahun. Pendidikan.
Sigmund Freud menempuh pendidikan di sebuah tempat yang setingkat dengan sekolah menengah atas. Tempat ini disebut Gymnase. Di tempat ini, ia memperoleh pelajaran klasik mengenai kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi kuno. Ia juga menerima pelajaran mengenai humanisme. Selama menempuh pendidikan, Freud mempelajari beberapa bahasa, yaitu bahasa Latin, bahasa Prancis, dan bahasa Inggris. Bahasa Prancis dan bahasa Inggris dikuasainya dengan baik. Sementara di rumah, ia menerima pendidikan agama dengan mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Italia, dan bahasa Spanyol. Pemikiran-pemikiran alam bawah sadar. Freud membagi keadaan jiwa manusia menjadi dua bagian dengan 3 tingkatan. Bagiannya yaitu kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran ini terbagi menjadi 2 tingkatan, yaitu sadar dan prasadar, sedangkan ketidaksadaran menjadi tingkatan tersendiri. Freud menyatakan bahwa alam bawah sadar merupakan bagian terbesar dari pikiran. Alam bawah sadar merupakan tempat menyimpan pemikiran-pemikiran yang rumit seperti nafsu, insting, kenangan, atau emosi yang timbul akibat trauma. Alam bawah sadar bagi Freud merupakan sumber motivasi terhadap hasrat individu yang bersifat sederhana hingga yang bersifat kreatif. Menurut Freud, sumber alam bawah sadar ini berasal dari pewarisan filogenetika. Pewarisan ini memberikan pengalaman-pengalaman yang mengalami pengulangan secara genetika. Karenanya, sebagian besar perilaku manusia yang terbentuk oleh kekuatan psikologi tidak mampu disadari keberadaannya. Hal ini juga membuat manusia tidak mampu memahami motivasi dirinya. Teori kepribadian, pemikiran Sigmund Freud tentang kepribadian berkaitan dengan teorinya yang lain tentang mimpi. Kesimpulan yang diperolehnya dalam penelitiannya tentang mimpi bahwa seluruh aktivitas manusia sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Kesimpulan ini berlaku pada aktivitas manusia yang bersifat normal maupun yang tidak normal. Pada taraf tertentu, adanya mimpi menandakan bahwa seluruh manusia mengidap neurosis. Aktivitas manusia yang mengalami tekanan memiliki keterkaitan yang sangat erat terhadap mimpi yang berasal dari alam bawah sadar. Tekanan tersebut berubah menjadi perilaku aneh dan kebiasaan neurosis lainnya di dalam mimpi. Teori kepribadian manusia yang dikembangkan oleh Freud juga berasal dari pengalaman-pengalamannya dalam menangani pasien yang pernah mengalami mimpi. Ia juga mengalami langsung mimpi-mimpi yang kemudian dianalisisnya. Teori kepribadian manusia yang dikembangkan olehnya juga merupakan hasil dari banyak bacaan Freud di bidang ilmu dan humaniora. Freud merevisi teori kepribadian yang dibuatnya selama 50 tahun terakhir dari masa hidupnya. Freud berpendapat bahwa perbedaan karakteristik fisik membuat kepribadian antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Menurutnya, perbedaan ini telah menjadi takdir dari Tuhan yang tidak dapat diubah, ditukar, dan diprotes. Ia juga meyakini bahwa melawan kodrat atas hal ini merupakan tindakan yang tidak beretika. Karenanya, Freud menyatakan bahwa disposisi fisiologi dan biologi adalah sebuah takdir. Psikoanalisis, Sigmund Freud menjadi pencetus pertama mengenai teori psikoanalisis. Teori ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai kepribadian individu secara sistematis berdasarkan kualitas kejiwaannya. Psikoanalisis juga disebut psikologi dalam. Alasannya adalah penerangan yang diberikan tidak hanya kepribadian yang tampak dari luar, tetapi juga kepribadian yang terdapat di dalam diri individu yang sifatnya tidak disadari. Ia mengemukakan bahwa ketidaksadaran merupakan faktor terpenting dalam pikiran manusia. Ia memiliki minat terhadap eksplorasi psikoanalitik. Penelitiannya mengenai psikoanalisis bertujuan menemukan cara pikiran manusia dapat bekerja secara normal. Pemikiran awal mengenai psikoanalisis dikemukakan pada tahun 1893 oleh Freud bersama dengan Joseph Breuer. Keduanya menerbitkan sebuah buku berjudul Studi tentang Histeria dalam karyanya yang berjudul Ego dan ID tahun 1923. Freud membedakan perilaku manusia menjadi 2 bagian, yaitu kesadaran dan ketidaksadaran. Proporsi kedua bagian ini diumpamakan seperti gunung es yang tampak di laut. Terdapat bagian yang timbul
dan terdapat bagian yang tenggelam. Bagian kesadaran adalah bagian gunung es yang tampak. Sedangkan bagian ketidaksadaran adalah bagian gunung es yang tidak tampak. Ukuran bagian yang tidak tampak ini lebih besar dibandingkan dengan bagian gunung es yang tampak. Perumpamaan ini diartikan bahwa ketidaksadaran merupakan bagian yang memiliki banyak insting yang menyebabkan munculnya semua perilaku manusia. Konsep kesadaran dan ketidaksadaran oleh Freud direvisi lagi untuk kemudian diperkenalkan sebagai ego, dan superego. Freud juga membagi teori psikoanalisis menjadi 3 aspek yang berbeda, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Struktur kepribadian adalah uraian mengenai sistem-sistem psikologis dalam diri manusia. Dinamika kepribadian adalah cara kerja yang saling mempengaruhi di antara sistem-sistem psikologi yang ada di dalam struktur kepribadian. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketegangan. Sedangkan perkembangan kepribadian diartikan secara sederhana sebagai penerapan dari sistem-sistem psikologi dalam hidup manusia. Ego dan superego. Ego dan superego merupakan struktur kepribadian manusia yang ditetapkan oleh Freud. Berhubungan dengan prinsip kenikmatan dan kesenangan. Ego berhubungan dengan kesadaran dan tanggapan terhadap kenyataan sehingga menghasilkan pengambilan keputusan. Sedangkan superego berhubungan dengan penilaian nilai-nilai atau norma-norma yang berkaitan dengan kebaikan atau keburukan. Berbentuk kebutuhan alami dan kebutuhan biologis manusia seperti makan, minum, dan persetubuhan. Ego merupakan penentu terhadap kenyataan yang sifatnya psikologis. Pemenuhan kebutuhan secara sosial diterima, sedangkan keberterimaan superego ditentukan oleh moral. Superego dapat membatasi dan memaksa ego. Freud menetapkan bahwa dominasi diperoleh oleh Konflik yang terjadi antara ego, dan superego menurut Freud merupakan penyebab terjadinya konflik pada kepribadian manusia. Teori perkembangan psikoseksual menyatakan bahwa ada perkembangan kepribadian yang dihasilkan melalui serangkaian tahapan masa kanak-kanak. Kepribadian ini terbentuk karena adanya tujuan mencari kesenangan energi dari yang memusat pada area sensitif seksual tertentu. Pembentukan kepribadian individu menurut Freud terjadi pada usia 5 tahun pertama manusia. Perkembangan awal ini kemudian mempengaruhi perilaku individu di masa depan. Teori perkembangan psikoseksual didukung oleh banyak ahli psikologi perkembangan. Namun, teori ini juga merupakan salah satu teori yang paling kontroversial. Wafat tentara Jerman Nazi telah menduduki Austria pada tahun 1938. Sigmund Freud menjadi salah satu sasaran dari kekerasan tentara ini karena ia merupakan keturunan Yahudi. Karenanya, Freud memanfaatkan hubungannya dalam skala mancanegara untuk mengadakan penerbangan ke London. Ia kemudian menetap di London hingga akhir hayatnya. Sekitar 80 tahun dari usianya dilalui di kota Wina, Freud wafat di London pada tanggal 23 September tahun 1939.